mengenai nasib Bambang Tri dan Gus Nur. Seberapa setujukah kalian teman-teman? Kalau amnesti yang sudah diberikan itu dicabut segera. Ada nih Farhad Abbas yang meminta supaya Presiden Prabowo mencabut saja amnesti yang sudah diberikan. Karena kembali berulah. Nggak ada tobat, nggak ada kapok-kapoknya. Mereka ini. Ya, saya minta pertama itu Bambang Tri dan Gus Nur itu amnestinya itu dicabut kembali. Mereka adalah contoh yang tidak baik, ya. Kemudian proses pemberian amnesti itu, ya, yang bukan melalui Mahkamah Agung ya, kalau gerasi melalui Mahkamah Agung, tapi kalau amnesti langsung DPR itu terlalu singkat. Jangan-jangan mereka juga nggak minta dengan isu persepikasi, kita minta dicabut. Kan ini sangat kurang ajar banget. Jadi artinya supaya mereka tahu bahwa kalau diberi pengampunan jangan sampai melakukan perbuatan yang mengulang-ulang seperti itu. Kemudian saya jelaskan sedikit kasus Victor itu, memang kita cabut perkaranya. Karena menghadapi ibu-ibu yang nggak tahu orang itu aja, mereka itu hanya teriak-teriak aja, hanya mau viral katanya kalau ada Farhad Abbas, ngejek-ngejek Farhad bisa masuk terkenal mereka. Akhirnya waktu mereka minta maaf pada Profesor Paiman, ya minta maaf, kemudian menyatakan tamat pramuka, berarti bukan beliau yang cetak. Dan mereka sudah menyadari bahwa UGM telah mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Sudah selesai. Setelah itu minta makan. Setelah ditraktir itu kurang lebih habis 7 juta ya. Mohon maaf saya sebutkan. Habis itu main-main lagi. Mereka bilang membatalkan perdamaian, nggak jadi katanya. Katanya dibujuk Farhad, padahal jelas-jelas istrinya Victor itu minta maaf, nangis, bapak tenang. Gitu. Mungkin ini karena ada desakan daripada teroris. Karena kalau Victor selesai dan minta ampun, tobat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, maka perjuangannya Roy Suryo dan teroris itu kandas. Gitu. Jadi Victor dengan terpaksa mau menyatakan dia tidak jadi damai, tapi kami cabut. Dan kita minta fokus Profesor Saman dan teman-teman tim pembela kaum lemah untuk melanjutkan perkara laporan pidana Victor dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya. Nah, jadi tidak ada alasan lain, kita minta kalau perlu kita menyurat resmi dan desakan melalui konferensi pers ini minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menangkap khususnya teroris, ya, ditangkap Pak. Gitu. Ini kalau nggak ditangkap, ini nanti lama-lama mengarah ke pemerintah sekarang bisa-bisa makin kacau mereka, terlalu nekat. Dan segera juga tangkap orang-orang di belakangnya, nggak usah lagi kita menjaga praduga tidak bersalah, tunjukkan aja siapa namanya, sebutin aja kawan-kawan. Dan teman-teman, terima kasih semua sudah berjuang buat Pak Jokowi yang baik ini. Permintaan dari Farhad Abbas supaya amnesti yang diberikan kepada Bambang Tri dan Gus Nur dicabut. Kemudian masalah nih Victor Suryadi kemarin kan sudah berhasil mediasi, tidak lanjut ke ranah hukum gitu kan. Nah damai. Tetapi karena berulah lagi, nah Farhad Abbas meminta sekarang supaya Victor ini kasusnya perkaranya dilanjutkan di Polda Metro Jaya. Jadi sudah sebarisan di sini. Meminta Polda Metro Jaya supaya segera menangkap atau mentersangkakan teroris Tiva Roy Suryo dan Rismon. Kemudian meminta juga supaya segera memproses hukum Victor Suryadi ini. Yakin bahwa memang izin Pak Jokowi, ya maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Nah, apa yang Anda itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah dipenjara 4 tahun, gitu kan. Terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy, saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini ucapan daripada Gus Nur usai bebas dari penjara dan kembali lagi
melenggang di acara TV dan mengatakan ijazah Pak Jokowi memang palsu. Jadi sudah wajar sekali, pantas nih Farhad Abbas meminta supaya amnesti yang diberikan kepada orang-orang ini supaya segera dicabut saja. Karena barusan keluar juga sudah bikin ulah, gaduh. Anda baru keluar dari penjara tahun? Ya, kemarin itu tanggal 26 Agustus 2025. 2025. Luar biasa. Berapa tahun Anda di penjara? Yang pertama 2,5 tahun. Kasusnya waktu itu. Jokowi Undercover 1. Oke. Yang kedua ini 3 tahun kurang 2 bulan. Soal ijazah. Soal ijazah. Oke. Artinya soal ijazah, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Anda salah satu orang yang menjadi terpidana. Ya. Total 5 tahun 5 bulan. Ya. 5 tahun 5 bulan. Ya. Dan ini tidak membuat Bambang Tri kapok. Sudah di penjara, kalau ditotalin adalah berapa tadi? 5 tahun 5 bulan penjara terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan lagi-lagi berulah koar-koar menuding, menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dan banyak sekali kalimat-kalimat fitnahan yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Bukan hanya ke Pak Jokowi sekarang. Dia malah menyebarkan isu-isu negatif terhadap Presiden Prabowo. Pak Presiden, Kemarin saya bayar ini 2 hari. Pak Presiden, Pak Presiden, jangan begini begini. Masa parkir, milik negara diparkir dari dari mana begini? Security-nya nggak bisa nahan tawan. Meributkan, ngamuk-ngamuk gara-gara biaya parkir atau bayar parkir. Apakah segitu apanya nih mereka? Nggak punya uangnya sekarang mereka. Hah? Gimana nih teman-teman? Masalah bayar parkir, Rismon CS ngamuk-ngamuk sampai mengadu ke Presiden Prabowo. Aduh, ini perhatikan ini. Security-nya sudah nggak bisa nahan tawa. Menyaksikan kelakuan, keanehan, tingkah-tingkah daripada orang-orang ini. Saudara mengatakan kan tidak melakukan caci maki segala macam, kan tidak ada. Coba saudara dalam keterangan kemarin kan mengatakan bahwa tidak ada kebencian kepada Pak Jokowi, tapi kalau tidak salah kepada rezimnya, pada rezim, bahwa saudara juga di konten podcastnya itu banyak juga yang saya ikuti juga. Ini pertanyaan saya, saudara tidak menyebutkan itu caci maki ya, tapi dalam setiap konten tidak semuanya itu saudara kan panutan ini, panutan bahwa punya pesantren segala macam dan punya pengikut yang saudara ini diposisikan sebagai contoh atau suri teladan. Yang ingin saya tanyakan, saudara kan mengatakan tidak pernah ngomong masalah caci maki, tapi saudara sering mengatakan jancuk, matamu picek. Itu apa itu? Itu Jawa Timur akraban, sama saya seperti itu Jawa Timur juga. Tapi kalau ketika dilontarkan di dalam bentuk emosional, yang saya jancukkan itu koruptor. Oke, ya saya nggak pernah jancuk pada fakir miskin, enggak. Kalau matamu picek menurut ke seseorang, iya, matamu picek koruptor. Iya. Kenapa? Ya, maksudnya itu apa? Tidak terlalu kasar. Oh, matamu picek. Itu orang kok matamu picek. Ya itu koruptor. Aduh, Gus Nur. Di sini benar-benar blunder. Katanya nggak pernah caci maki dan menjelaskan di video-videonya sangat jelas. Di sini gelak tawa nggak bisa ditahan lagi saat ditanya kepada Gus Nur mengenai ucapan-ucapannya caci-caciannya. Kalau menurut kalian teman-teman, jawaban daripada Gus Nur ini
masuk akal nggak? Isu Prabowo nggak punya bulu. Ini kan Ya, saya nggak mau komentar soal itu. Ya, ya. bukan, artinya itu nyata gitu, real. Ya, ya. Bergempurkan isu. Ini isu negatif yang mau dikembangkan oleh Bambang Tri. Berani sekali nih dia. Teman-teman, berani sekali Bambang Tri menyebarkan narasi negatif terhadap Presiden Prabowo. Rupanya nyalinya sangat besar, teman-teman. Padahal baru bebas dari penjara. Wajar kalau Farhad Abbas meminta supaya amnesti yang diberikan kepada mereka ini dicabut sajalah, dimasukkan kembali ke penjara. Atau gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.